Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi untuk ngelihat kiriman video-video sains yang ada di Discord. Ini adalah lanjutan dari series atau playlist sains Discord. Yang ini itu dulu udah lama belum aku bikin lagi videonya. Dan kalau nanti ada yang tanya meme sains, ya nanti pasti aku bikin kok. Cuman nanti ya, karena kalau keseringan meme sains nanti bosen. Aku aja bosen loh. Karena gimana ya, isinya tuh banyak yang sama-sama terus ya, meme sainsnya kurang original. Jadi ya, kali ini kita lihat untuk video-video sainsnya dulu aja. Oke? Yo, kita lihat. Telinga tak digunakan secara maksimal. So what do you do? I'll put in the liquid nitrogen, and when I say Liquid invert nitrogen. it, that means turn it upside down. Right. Then you're She's feel a bit, Taj. you are. And then what do I do with it? Turn it, just sort of face it towards the sky, not towards the cameras. Upside down? Upside down. Diputar balik. Malah malah jadi shot on iPhone meme saya. Ini tadi apa toh? Oke, jadi di sini ada Coca-Cola. Coca-Cola kan ya ini? Iya, kayak cola lah. Terus ditambah liquid nitrogen. Tapi sebenarnya yang bikin lucu adalah presenternya ini. Tapi aku kalau misalnya kayak gini pun juga takut sih. Upside down? Upside down. I've done it twice. You should have been I watching. wasn't watching. Saya coba. Aku tak nyari contoh yang ada di YouTube yang bener gimana toh? Liquid nitrogen rocket eksperimen. Nah, itu ada. malah ngakak aku lihat previewnya ini. Saya fokus. Oke, untuk roketnya ini nggak harus pakai Coca-Cola, dan di sini bisa kita lihat. Intinya di sini adalah ada air terus ditambah liquid nitrogen, dan liquid nitrogen ini ketika ketemu air nanti dia akan mengembang. Nah, dan ketika dibalik ini nanti campurannya makin rata, liquid nitrogennya juga mengembang lebih cepat dan jadilah gitu. Bagus sih. Berarti sebenarnya yang tadi itu presenternya bener juga sih, cuman karena kaget takut jadinya ya gini. Ini apa toh? Ini aku udah tahu ini. Cahyo. 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 Ini salah tempat ya ini, bukan di sini ya, ini harusnya ngirimnya. Oke, dan aku udah pernah lihat, jadi ya salah tempat ini. Tak kasih roll alien sesat. Sip. Nah ini ya, ini oke ini. Oke, aku tahu ini. Wow. Melayang loh mejanya. Yap, dan ini beneran teman-teman. Bukan tipuan, bukan misal ada apanya ya, ada penyangganya transparan gitu, enggak. Ini pure dari strukturnya sama tali-tali ini, dan dia bisa berdiri. Wow. Saya gini deh. Nanti akan aku praktekin juga. Aku ada bahan apa tuh? Aku ada kerdus. Aku ada kerdus. Nanti aku akan bikin struktur kayak gini sederhana aja. Cuman sebelum masuk ke situ, aku akan bahas dulu dari segi fisikanya. Biar lebih gampang, di sini aku analisisnya pakai 2 dimensi dulu aja. Jadi di sini adalah lantai dan struktur awalnya ini. Dan kemudian di sini kita kasih untuk struktur yang nanti akan melayang. Nah, gini ya. Ketika benda ini diikat pakai tali di sini dan kemudian dilepaskan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya jelas jatuh. Karena dia keikat di sini, dia jatuhnya akan kayak gini.
Oke? Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana caranya biar dia ini nggak jatuh? Ya simpel aja. Caranya adalah dengan cara ditali di bagian belakangnya sini. Udah deh. Udah gini toh aja. Iya kan? Dia harusnya jatuh ini tadi, tapi karena di bagian sini diikat pakai tali, udah dia nggak jatuh. Simple. Atau kalaupun misal pengen dianalisis secara fisika, ini juga bisa, ada diagram gaya-gayanya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nanti total momennya adalah 0. Nah, logika fisikanya ini kayak gini teman-teman. Kemudian tinggal diaplikasikan lagi ke sistem 3 dimensi. Udah sih gitu aja. Dan mungkin untuk teman-teman yang penasaran, kok bisa sih aku lihat fenomena tensegrity dan langsung bisa menghubungkannya sama analisis fisikanya. Langsung bisa tahu arah diagram gayanya seperti apa. Nah ini karena aku belajar fisikanya itu bener-bener belajar secara fundamental, belajar dari dasarnya. Bukan cuman belajar fisika yang sekedar ngafal atau sekedar make rumus aja. Dan kabar baiknya untuk teman-teman yang pengen melatih cara berpikir dan pemahaman fundamentalnya, sekarang itu bisa latihan dengan gratis lewat fitur ZenCore yang ada di aplikasi Zenius. Nah kalau kita buka aplikasi Zenius itu di halaman awalnya langsung ada ZenCore Adaptive ini. Nah, mantap. ZenCore ini adalah sebuah game atau kuis gratis gitu ya, yang didesain untuk bisa melatih kemampuan fundamental thinking. Isinya ada kuis matematika, logika, sama bahasa Inggris, yang dari sini nanti ini bisa melatih otak, bisa mengupgrade otak lah istilahnya. Aku juga pernah kan dulu live stream push rank ZenCore dan emang mantep lah, langsung naik IQ-nya. Ya nggak langsung sih, butuh proses ya teman-teman. Dan memang ZenCore ini itu dia pakai prinsip yang namanya adaptive learning. Jadi siapa aja bisa make, bisa mulai dari mana aja, karena nanti soalnya akan menyesuaikan dengan kemampuan pengguna. Jadi ya download aja aplikasi Zenius untuk bisa make fitur ZenCore ini. Atau kalau yang udah download, bisa diupdate aplikasinya untuk dapat updatean yang terbaru. Oke? Begitu, kita balik lagi ke tensegrity teman-teman. Wait. Ternyata aku perlu beberapa bahan untuk bikinnya ini teman-teman. Dan beberapa belum ada. Jadi untuk eksperimennya nanti sekalian di akhir aja, karena aku nanti akan beli beberapa bahan dulu. Dan kita lanjutin dulu untuk video sainsnya. Oke. Wow. Yang paling cepat ternyata adalah lintasan yang melengkung. Wait, kok bisa? Nah, iya ya. Why? Aku pernah lihat ini di salah satu videonya Tribluan Brown tentang Brachistochrone Crown Curve ini. Cuman aku masih belum paham kok bisa. Ajaib lah pokoknya. Semangka jika menabrak bumi dengan 99% kecepatan cahaya. Wow. Kenapa makin hari makin keren ya visualisasinya. Kemarin yang semangka-semangka ini dalam bentuk meme biasa gitu ya. Ini ganti ada visualisasinya kayak gini. Luar biasa. Ngeri juga. Menarik buat dibahas. Lo kalau mau lihat mesin waktu, lo pas malam lihat ke langit, tahu nggak kenapa? Jadi kita ngelihat bintang yang jauh banget, itu tuh sinar yang dipancarkan yang nyampe ke mata kita, itu bisa jadi keluar dari bintang tersebut pas masih ada dinosaurus. Jadi gini, antar galaksi itu kan jauh banget kan. Nah lu bayangin lo ngelihat bintang dari galaksi lain yang jauh banget. Berarti kan itu udah jutaan, bahkan kayak udah puluhan ratusan juta tahun lalu. Berarti bisa dibilang kayak pas kita ngelihat ke langit, itu cahaya keluar pas masih ada dinosaurus. Ya, betul. Ya, ini memang betul teman-teman. Jadi ketika kita melihat ke langit, melihat ke luar angkasa, itu adalah sama aja kita melihat ke masa lalu. Karena itu tadi
cahaya dari bintang-bintang itu butuh waktu untuk bisa sampai ke bumi. Misal, contoh salah satu bintang perlu waktu 1 tahun cahaya untuk sampai dari bintang itu ke bumi. Nah, jadi cahaya yang sampai ke mata kita itu adalah cahaya 1 tahun yang lalu yang ada di bintang itu. Menarik sih emang ini topik-topik apa ya? Sebenarnya ini topik astronomi yang udah umum, topik fisika yang udah umum. Cuman ketika kita pikir, kita bayangin, kita resapi, seru gitu loh. A mesmerizing time lapse of sun capture in extreme ultraviolet light. Wow. Oke, ini adalah matahari yang dilihat lewat dari gelombang sinar ultravioletnya. Keren sih. Dan memang kalau kita lihat dari perkembangan sains, terutama dalam konteks astronomi, gelombang-gelombang kayak ultraviolet dan gelombang yang lainnya itu adalah salah satu kunci perkembangan yang sangat signifikan. Jadi ini kebetulan juga salah satu proyek kuliahku sekarang ini, aku tuh lagi mempelajari tentang sejarah perkembangan teknologi teleskop, teman-teman. Dan di situ itu ada salah satu momen yang benar-benar jadi titik balik perkembangan astronomi itu adalah ketika ada pengembangan teleskop yang bisa menangkap cahaya tidak tampak kayak gelombang radio, infrared, ultraviolet, terus sinar X, gelombang gamma dan lain-lain. Karena dari teknologi itu kita bisa ngelihat hal-hal yang nggak kelihatan dari alam semesta. Nggak cuman matahari aja, tapi kita bisa lihat misal Nah ini ya, jadi ini adalah gambar galaksi. Aku nggak tahu ini galaksi apa. Dan ini adalah ketika kita ngelihat pakai gelombang cahaya tampak, cahaya biasa. Dan kalau kita tarik, pindah, tampilannya ini benar-benar berbeda. Jadi kita bisa ngelihat objek-objek yang sebelumnya nggak kelihatan. Ini udah sampai di X-ray. Ini gelombang apa lagi? Ya. Jadi dari teknologi teleskop yang bisa nangkap gelombang lain, ini tuh bener-bener jadi yaitu tadi titik balik astronomi yang bener-bener wow, karena kita bisa ngelihat yang nggak kelihatan. Wow. Oke, itu dulu untuk video sainsnya. Aku mau keluar untuk beli bahan dan nanti kita akan lanjut untuk eksperimen tensegrity. Oke? Yo. Bawa aja ya biar gampang. Satu. Nah, ini udah kelihatan ya struktur utamanya, teman-teman. Jadi, ini ada tali di sini dan ketika bagian sini aku kasih tekanan, dia udah melayang ini. Jadi ya tinggal aku kasih tali aja ini. Oke, udah ya, ini berhasil teman-teman. Nah, ini dia bisa melayang walaupun ya agak nggak salah, aku bahannya juga bahan seadanya tanpa persiapan. Jadi ya jadinya kayak gini. Seenggaknya udah lumayan. Oke. Masih kuat ya. Dah ini. Intinya ini udah bisa, udah berhasil ya teman-teman. Oke. Ini adalah struktur tensegrity sederhana. Cuman ya bentuknya agak ngasal gini ya, karena aku juga pakai bahan yang seadanya, terus juga tanpa persiapan, jadi motongnya juga rada ngasal, tapi seenggaknya ini udah berhasil. Sip. Oke. Kalau ini jatuh sih nanti gak kuat. Seenggaknya ini udah terbukti dan berhasil.